Diketahui persamaan trigonometri seperti berikut. Kemudian tentukan rumus himpunan penyelesaiannya. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini kita sederhanakan dulu persamaan ini. Boleh dengan mengubah bentuk ini ke dalam bentuk sin dan cos ya. Karena kita lihat di sini ada kotangen, ada tangen juga. Sehingga nanti supaya ini sedikit lebih sederhana, kita ubah semuanya dalam bentuk sin dan cos saja. Maka kita akan peroleh ini 2 cos kuadrat X. Nah, ingat kotangen itu adalah cos X per sin X. Kemudian ini karena ini kotangen 2X, berarti ini sama dengan cos 2X per sin 2X. Nah, selanjutnya yang ini kita boleh buat menjadi 4 sin kuadrat X. Ini lagi kalau untuk menguat dengan tangen, berarti ini adalah sin X per cos X. Kemudian kotangen itu adalah cos X per sin X. Nah, selanjutnya ini menjadi kotangen itu adalah cos X per sin X tambah ini tangen berarti sin X per cos X. Lalu juga ini adalah cos X per sin X. Ini kurang sin X per cos X sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini semua sudah dalam bentuk sinus dan cos ya. Kita tinggal mengubah lagi dengan cara menyamakan penyebut dari bagian yang bawah. Oke, berarti ini kita boleh tulis menjadi 2 cos kuadrat X per, ini perhatikan ini sin 2X adalah 2 sin X cos X ya. Berarti dia mengandung sin X juga. Nah, berarti kalau kita samakan penyebutnya ini cukup dengan menyamakan ke sin 2X. Nah, tentunya yang ini harus kita kali dengan 2 cos X. Berarti ini adalah 2 cos kuadrat X kurang cos 2X. Nah, selanjutnya yang ini juga kita boleh tulis menjadi 4 sin kuadrat X. Kita samakan lagi penyebut yang di sini. Berarti kita cukup kalikan bagian bawahnya. Berarti adalah sin X cos X. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya menjadi sin X cos X, otomatis ini harus dikali sin. Berarti ini harus jadi sin kuadrat X. Ini prinsip menyamakan penyebut. Sementara yang ini harus kita kali dengan cos kuadrat X jadinya. Karena ini harus dikali dengan cos X. Nah, selanjutnya yang ini juga nanti kalau kita samakan penyebutnya, otomatis yang sin X cos X juga di bawah juga sin X cos X. Jadi kalau kita lihat ini kan saling mencoret tentunya nanti bawahnya ini. Nah, berarti supaya penyebutnya sama, yang ini sin X cos X, otomatis yang di sini harus kita kali menjadi cos X. Berarti hasilnya jadi cos kuadrat X. Kemudian yang ini jadi sin kuadrat X ya, tentunya ini harus dikali sin. Nah, ingat ini adalah per sin X cos X. Lalu ini akan jadi cos kuadrat X ya, ini dikali cos kurang sin kuadrat X. Ingat ya, jadi penyebutnya itu nanti sin X per cos X. Ini juga sin X per cos X itu akan saling mencoret atau itu sama dengan 1. Nah, hasilnya akan jadi demikian. Kemudian kita akan melakukan penyederhanaan lagi dari bentuk yang berikut ini.
perhatikan yang bentuk ini itu bisa diperoleh dari rumus cos 2x ya. Ingat bahwasanya cos 2x itu adalah 2 cos kuadrat kurang 1. Nah, berarti yang ini akan sama dengan 1 ini sebenarnya. Nah, kemudian ini juga sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah identitas. Ini akan sama dengan 1 juga. Nah, lalu ini cos kuadrat tambah sin kuadrat juga identitas sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang ini adalah rumus dari cos 2x ya. Jangan lupa ini adalah cos 2x. Sehingga kita akan ubah menjadi 2 cos kuadrat x per ini tadi adalah 1. Berarti ini jadi 1 per sin 2x. Sementara yang ini menjadi 4 sin kuadrat x. Ingat ini sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1 per sin, atau ini adalah sin x cos x itu sama dengan setengah sin 2x ya. Kemudian yang ini menjadi 1 per, ingat cos kuadrat kurang sin kuadrat adalah cos 2x. Nah, jadi bentuk di atas akan sama dengan seperti berikut ini. Selanjutnya ini kita akan sederhanakan lagi. Maka bentuk yang depan ini atau yang ini akan sama dengan 2 cos kuadrat x kali ini otomatis jadi sin 2x gitu. Kemudian yang ini menjadi 4 kali ini, berarti jadinya, atau kita tulis dulu 4 sin kuadrat x kali setengah sin 2x ya, itu tentunya. Lalu ini kita pindahkan saja, ini pindah ruas dulu. Ini kita boleh tulis jadi 1 per cos 2x ya, begitu. Nah, kemudian ini kalau kita sederhanakan lagi kan menjadi 2 sama-sama sin 2x di sini ya. Berarti kita boleh tulis 2 sin 2x ya, otomatis ini kan jadinya cos kuadrat x. Nah, kemudian kan ini ada 4 kali setengah, itu kan jadi sama dengan 2. Nah, ketemu lagi 2 sin 2x. Nih, ya, jadi kita kalau faktorkan menjadi demikian, ini cos kuadrat, ini kalau kita faktorkan dengan ini berarti 2 sin 2x-nya kita sudah buat di sini. Ini tinggal sin kuadrat x, tentunya sama dengan 1 per cos 2x. Nah, demikian. Nah, kembali lagi ini cos kuadrat tambah sin kuadrat itu adalah identitas yang artinya sama dengan 1. Nah, berarti ini 2 sin 2x kali 1 sama dengan 1 per cos 2x ya. Jadi sini seperti ini dia. Kemudian kita akan kalikan dengan cos 2x, maka akan kita peroleh 2 sin 2x cos 2x sama dengan 1. Ingat ya, itu dengan cara mengalihkan ruas kiri dan kanan dengan cos 2x. Sehingga ini kalau kita perhatikan lagi, bentuk ini adalah bentuk sin 4x sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaian bentuk sin x sama dengan sin alfa ya. Kemudian sin 1 itu adalah sinus 90, sehingga ini kita boleh buat menjadi sin 4x sama dengan sin 40. Nah,
Kemudian kita akan menentukan rumus untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan yang tadi. Sehingga kata dapat 4x sama dengan ini 90 ya, 90 derajat. Alfanya adalah 90 derajat, berarti ini akan sama dengan 90 derajat ditambah K kali 2pi atau 360 derajat. Tentunya kalaupun kita buat penyelesaian yang satunya lagi, anggap ini 4x1, atau nanti kita dapat juga x2-nya, karena ini merupakan persamaan sinus, berarti kita akan dapat 180 kurang 90 ditambah K kali 2pi. Artinya kedua bentuk ini tentunya sama. Kenapa? Karena 180 kurang 90 adalah 90. Jadi kita cukup menyelesaikan yang satunya saja. Oke, berarti dengan demikian kita akan dapat X sama dengan, jadi 90 itu kan pi per 2. Lalu kita bagi dengan 4, berarti jadi pi per 8 ditambah, ini jadinya 2 bagi 4 kan setengah, berarti setengah K pi. Tentunya dengan catatan K-nya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, maka dengan ditemukan persamaan ini, inilah yang merupakan solusi dari persamaan di atas. Oke?